didoakan kiranya kami semua, kami sendiri yang menyampaikan maupun Bapak Ibu teman-teman kami yang seiman yang sudah ada di kumpulan ibadah pagi Kingdom Family Indonesia ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita akan mengawali daripada perenungan firman hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Bila mana ada kuasa si antikristus iblis laknat yang hendak mencuri daripada kemuliaan firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus HaMashiach. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami siap untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach, atau sama dengan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Al-Masehi. Artinya selamat sejahtera dengan nama yang diurapi. Arti daripada Kristus adalah pengurapan daripada Yahweh itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama belajar dari Mazmur 92 ayat 2 hingga 6. Dengan judul Tuhan meninggikan orang benar atau yang dibenarkan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namamu, Engkau yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam, dengan mandolin 10 senar dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Terakhir, ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan alangkah dalamnya rancangan-rancanganmu. Demikian jauh, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dan membedah atau menggali daripada apa yang disebutkan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Mazmur sendiri artinya adalah berdendang atau memuji-muji Allah, menyanyi sebagai puji-pujian yang untuk mengagumi namanya Dia. Itulah Mazmur. Dan agama kami yang lama, Mazmur disebut Zabur itu juga demikian. Di dalam bentuk Mazmur atau Zabur agama kami yang lama itu disebut pengajian. Atau asal kata dari bahasa Arab itu namanya tilawah. Tilawah itu artinya menyanyi puji-pujian. Makanya ada istilah tilawatil Al-Quran. Jadi bukan mendalami, tapi menyanyikan atau menyenandungkan daripada firman Allah itu sendiri. Dan itulah makanya di sini dikatakan mengapa pemazmur dikatakan di sini bahwa tidak hanya sekedar menyanyikan menyanjung nama Allah, tapi juga dengan peralatan musik yang disebut mandolin 10 senar, dicampur dengan kecapi, dan disebut gambus. Kalau zaman kami dulu masih kecil disebut lain daripada gambus adalah orkes. Dan barangkali itu asal kata dari orkestra ya, menjadi orkes atau gambus. Dan kata gambus atau orkes itu sekarang sudah menghilang. Tapi itulah artinya. Ini cocok banget dengan pembelajaran kita untuk mendalami bahwa istilah gambus atau orkes itu masih dipertahankan oleh Alkitab kita, khususnya di dalam Mazmur atau Zabur dalam bahasa Arab. Bapak Ibu yang terkasih, sukacita akan perlindungan Sang Pencipta Agung. Itulah makna daripada Mazmur atau yang dinyanyikan dengan orkes atau gambus itu. Karena rasa sukacita atas perlindungan Sang Pencipta itu yang disebut Yahweh, Yehova, atau Elohim dalam bahasa Batak aku pinjam, Amata Debata, atau Allah dalam bahasa Suriah atau Syria,
disebut Allah atau Allah dari bahasa Arab. Itu terdapat dari ayat 2 sampai 4. Itu pengagungannya daripada Sang Yahweh itu sendiri yang juga kita sebut Bapa Surgawi. Dan semangat untuk membalas kebaikannya tersebut, yaitu untuk memberitakan kasih dan kesetiaannya juga dalam bentuk penjangkauan jiwa-jiwa manusia yang terus mencari keselamatan sampai hari ini. Lewat agama mereka masing-masing, lewat pengetahuan mereka masing-masing. Tetapi sayangnya, antara iman dengan pengetahuan mereka kurang serasi. Mereka pengetahuannya oke. Tentang pengetahuan bagaimana sebagian daripada Alkitab itu dimiliki oleh mereka, khususnya Nebayot Kedar. Tetapi akan pengimanan mereka sangat diragukan. Ini sekali lagi bukan untuk menghakimi daripada agama kami yang lama, bukan. Tapi ini adalah merupakan suatu penjabaran riwayat daripada mereka. Mengapa serupa tapi tidak sama? Malah banyak pertentangan, perdebatan yang tidak membangun untuk keselarasan daripada antara umat beragama. Mereka selalu menghakimi, mereka selalu mencopot-copot, dan mereka selalu merasa yang paling benar dan paling the best karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kami dulu. Tapi itu ternyata tidak benar. Ajaran mereka yaitu di dalam Nebayot dan Kedar ini sampai hari ini mereka tetap meraung-raung untuk mencari daripada kebenaran ilahi. 5 kali yang diwajibkan, 2 kali yang disunahkan atau tidak diwajibkan, yaitu sholat atau salat duha jam 9 hingga 10 pagi, disunahkan ya tidak wajib. Yang terakhir adalah jam 12 malam, tahajud. Dan itu yang paling sering kami lakukan dulu dengan puasa untuk mencari daripada hikmat marifat surgawi. Tapi banyak mereka yang ditangkap oleh Kristus dalam melakukan salat tahajud itu. Karena didatangi secara langsung, secara fisik, bukan metafisika lagi. Nah, itulah sebabnya banyak sekarang mereka itu menjadi murtadin dan murtadiah yang senantiasa bersaksi bahwa mereka sudah dijumpai oleh tubuh Sang Sayyidina Isa Al-Masih dengan sungguh-sungguh, bukan mengada-ada. Dan kami bisa bersaksi sekaligus menjadi suatu keniscayaan yang luar biasa. Itu bukan isapan jempol, karena kami merasakan. Terima kasih untuk itu semuanya. Ayat 5 sampai 6 dikatakan, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu yang Tuhan dan alangkah dalamnya rancangan dan rancangan. Apa rancangan dan rancangan? Adalah berbahagialah Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa sudah mengenal Kristus dari sejak dijadikanlah janin di rahim ibu bapak sekalian yang terkasih. Karena di situ sudah ditaburkan, yaitu tentang rancangan-rancangan Allah yang kita sebut Yahweh atau Allah atau kita sebut juga Amata Debata itu. Luar biasa, harusnya umat Kristiani yang lebih dulu tidak seperti kami, yang sudah dewasa baru mengenal, itu harus lebih terima kasih. Harusnya lebih sukacita dan bergembira dan bersorak-sorai seperti yang dikatakan pemazmur dalam ayat 5 dan ayat 6 ini. Dikatakan, dan alangkah dalamnya rancangan-rancanganmu. Kami tidak mempunyai hal seperti itu, tidak merasakan rancangan-rancanganmu yang dari sejak pembentukan janin di dalam perut ibu kita masing-masing. Meskipun dinyatakan sudah kupilih dan kurancangkan, tapi kami tidak merasakan doa-doa
dari orang tua itu dari sejak janin di rahimnya ibu kami. Tetapi syukur alhamdulillah bahasa Arabnya atau haleluya dalam bahasa Ibraninya. Itu telah dinafikan bahwa kami orang-orang yang menjadi murtadin murtadiah sudah disamaratakan dengan ibu bapak yang dari sejak pembentukan janin sudah memiliki pengetahuan secara keilahian di dalam rahim itu sendiri. Kita sudah disamaratakan sekarang. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini alangkah beraninya aku menyatakan bahwa kami orang-orang yang dipilih akhirnya menjadi terpilih. Mengapa harus ada istilah dipilih dan terpilih? Karena banyak kita gali, kita ungkapkan dari setiap periode masa penyaluran daripada pembedahan Alkitab masing-masing dari sejak berdirinya Kingdom Family Indonesia kurang lebih tahun 2022 atau 2023 yang lalu. Dan itu selalu mengatakan bahwa kita ini jangan sampai menjadi orang yang tidak terpilih dari yang dipilih. Dan itu sekarang dinyatakan di dalam khotbah-khotbah bahwa masih banyak, sangat sedikit yang terpilih dari yang pilihan tadi. Karena apa? Mengutamakan mereka pengetahuan tentang keteologian semata. Mereka tidak dibarengi dengan pengetahuan rohaniah yang sangat mendasar yang disebut pengetahuan metafisika. Dan itu kita memang mengakui. Mengapa banyak kedodoran? Bahkan beberapa hari yang lalu kita dikagetkan bahwa ternyata kenapa ya, kata Pak Calvin, masih banyak sekarang gembala-gembala, penata layan gereja apapun jabatannya di gereja, menjadi orang-orang yang mendukakan hati Yahweh, Bapa Surgawi kita itu, dengan perilakunya yang luar biasa. Yang memakai keuangan gereja, yang mempunyai simpanan perempuan diam-diam. Bahkan kesaksianku, aku tambahkan ketika itu kalau ibu bapak masih ingat. Dua temanku, satu pelayanan dan satu pengajaran sekolah teologi. Karena aku juga sering diundang waktu itu, masih akrab, masih zamannya Krismon. Dua bapak-bapak yang punya istri rangkap. Dia adalah gembala yang sekaligus dekan daripada STT di mana aku mengajar Islamologi plus Kristen Ortodok Arab Syria di situ. Sampai aku pun ditawari, Bapak bisa aku berikan gelar doktor teologi karena Bapak sudah mampu. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana setianya Bapak untuk mengajarkan tentang pengetahuan Bapak dan pengalaman pribadi Bapak tentang sejarah Islam dan sejarah gereja mula-mula yang disebut Ortodok Arab Syria itu. Saya bilang, terima kasih Bapak. Saya bilang, karena aku tidak mampu untuk membayarnya puluhan juta itu. Kami seorang pensiunan bukan pensiun pegawai negeri. Kalau pegawai negeri lumayan, setiap tahun Bapak Presiden dan para anggota DPR RI menaikkan gaji pensiunan dan veteran. Dan kami orang swasta tidak mampu untuk membayar sekian puluh juta. Dan akhirnya kami lihat secara sungguh-sungguh di depan mata kami. Dulunya aku menolak bahwa dia punya istri simpanan. Dan yang anehnya, keduanya ini, suaminya mengizinkan. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai istilahnya, Pak, aku seperti, jangan kau izinkan aku seperti mereka. Itu artinya na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita terbawa seperti yang dilakukan kesaksian. Dan ini menjadikan bahwa kenafian dari firman Allah, pelayanan mereka, kehebatan mereka, jabatan mereka, keagungan mereka selain daripada seorang tokoh kegerejaan tertentu,
selalu dikagumi oleh masyarakat yang belum mengetahui sesungguhnya bagaimana beliau itu. Tapi ini menandakan bahwa mereka hebat di dalam pengetahuan keilahian teologinya. Tapi manakala disimak, disingkapkan oleh Allah, kita akan menjadi orang yang paling terkejut dan tidak menjadi percaya. Dan itu akan menjadi kaget akhirnya karena percaya memang betul seperti itu. Dan ini adalah merupakan suatu keniscayaan, ketidakniscayaan daripada orang-orang akhir zaman ini yang tergenapi bahwa tidak semua orang yang mengaku Tuhan, Tuhan, aku sudah menjadi saksimu untuk menyembuhkan orang, untuk mendoakan orang, bahkan membangkitkan kematian orang barangkali. Ada yang seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Mengapa tidak kenal? Karena perbuatan dengan pengetahuan ilahinya tidak sama dan tidak sesuai, Bapak. Dan kami percaya yang ngumpul tidak terlalu banyak ini sekarang di KF ini tidak perlu kita renung, kita sesali. Dan inilah orang-orang yang terpilih dari antara yang dipilih. Kita tidak perlu banyak rame-rame, tapi yang akan menjadikan duri daripada persekutuan Kingdom Family Indonesia ini yang sudah dimaklumkan oleh negara kita, terdaftar secara resmi di Menkumham zamannya pemerintahan Pak Jokowi yang terakhir oleh Bapak yang terkasih Mahfud MD. Menjadi satu-satunya organisasi massa Kristiani yang terdaftar diakui oleh negara. Dan inilah yang harusnya stempel ini kita nggak perlu meraung-raung dalam batin kita. Mengapa Tuhan dulu sekian puluh orang, ramainya luar biasa, orang-orang hebat-hebat semua. Tetapi Allah lebih tahu menampi kita. Dan sekarang ini kita merenungkan. Kalau memang betul Allah akan menjanjikan untuk ditambahi adalah orang-orang yang sudah terpilih sebelum masuk ke Kingdom Family Indonesia ini. Bapak Ibu yang terkasih. Ini kami sampaikan, memang itu yang aku imani. Makanya aku tetap bertahan di sini biarpun digoda oleh teman-teman bapak-bapak yang sudah memperkenalkan Kingdom Family ini aku dari awal pertama berdiri yang aku dulunya tidak kenal dan tidak tahu. Tapi bapak-bapak tersebut sudah meninggalkan Kingdom Family, bukan meninggalkan menghadap kepada Sang Ilahi. Masih ada di dunia, tapi di organisasi lain. Dan aku pun diajak ke sana. Terima kasih Bapak, karena Bapak yang sudah mengenalkan KFW dan aku biarlah belajar untuk setia di Kingdom Family Indonesia. Haleluya. Luar biasa. Yang selanjutnya, perubahan mental dan spiritual yang aku miliki saat ini sesudah perjumpaan secara pribadi dengan Sang Firman Allah yang hidup yang disebut Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus atau Sayyidinya Isa Al-Masih itu benar-benar memang terjadi. Tidak segampang itu seperti orang-orang kami ini bisa menjadi murtadin dan murtadiah. Karena kami dimeteraikan bahwa agama yang terhebat di dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Nebayot Kedar atau Silom dalam bahasa Bataknya, yaitu Islam atau asal kata dari Aslam. Aslam itu sendiri artinya juga damai sejahtera. Shalom. Aslam itu asal kata dari bahasa Ibrani Shalom. Menjadi Islam. Tapi mereka tidak mengerti yang sesungguhnya kata itu. Dan inilah yang menjadi pengutamaan dari ini. Inilah yang aku sebut dari terima kasih ucapan syukur pada pagi hari ini yang aku sampaikan dalam satu firman, yaitu Tuhan meninggikan orang yang dibenarkan, bukan benar. Karena tidak satu pun kata ayat firman Allah
Tidak satu pun dari keturunan Adam dan Hawa ini yang tidak berdosa dan benar. Semuanya sudah cacat celah. Dan oleh sebab itu, iman yang terdahulu itu sudah aku buang jauh-jauh. Tetapi sebagai pengetahuan tambahan untuk menjadikan suatu kesaksian hidup bahwa Allah bisa memakai siapa saja, kapan saja, di mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan itu yang disebut di dalam bahasa Jawa kuno manunggaling Gusti. Antara hamba, antara umat, antara manusia yang diciptakan yang sudah diambil alih. Diibaratkan tempayan yang sudah pecah belah, tapi dipungut lagi, didaur ulang secara keilahian menjadi manusia yang terbentuk seperti kami ini sebagai murtadin dan murtadiah. Terima kasih ya Bapak. Itulah hendaknya kita sendiri seharusnya Bapak Ibu lebih dari yang kami miliki. Karena kami dari reruntuhan, kami yang didaur ulang, ibarat kata itu sekarang istilahnya eh, orang tukang eh, pemungut daripada di sampah-sampah itu yang pakai gerobak itu. Itulah ibarat kata kami. Dan karena kami dipungut, kami dipulihkan. Oleh sebab itu seharusnya Bapak Ibu lebih dari kami. Jangan malah menjadi yang terdahulu, menjadi terkemuka. Jangan menjadi yang terkemuka, menjadi yang terakhir. Jangan. Jangan dimiliki istilah di Alkitab itu. Aku harus lebih dulu lari daripada orang-orang yang dipilih dan terpilih kemudian. Itulah seharusnya. Dan selanjutnya Tuhan, menjadi pengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Dengan segala konsekuensinya, pengajaran-pengajarannya, hingga saat ini dengan jabatan-jabatan gerejawi, aku kini menjadi evangelis jalanan atau penginjil jalanan yang terus-menerus aku sampaikan di dalam kereta-kereta api, dalam bus kota yang sekarang disebut busway, dan itu sungguh bukan suatu olok-olok dan aku supaya dikatakan hebat. Enggak, yang hebat itu Roh Kudus. Aku hanya sebagai wadah, sebagai kendaraan untuk menyampaikan mereka, sebagai alat untuk menjangkau mereka. Karena ada kerinduan, ada ucapan syukur seperti yang dikatakan Mazmur 92 ini. Bahwa gembira sukacitaku, apa yang sudah aku miliki sekarang ini, aku tularkan kepada mereka yang meraung-raung 5 kali bahkan 7 kali di dalam satu hari satu malam. Khususnya, tetapi penjangkauan aku sekarang sudah tidak hanya Nebayat Kedar, sudah menyangkut kepada Hindu dan Buddha, dan terakhir kepada Konghucu. Masalah jumlah aku serahkan, kita serahkan kepada Sang Pencipta Agung, yaitu lewat Roh yang kudus. Karena pekerjaan dialah yang kami lakukan, bukan pekerjaan manusia atau organisasi yang ada di dunia. Sekalipun merek organisasi adalah organisasi yang bernuansa iman Kristiani, tidak menjamin. Memang secara mental kemanusiaan, kedagingan, menjadi seorang penjangkau jiwa-jiwa ini, merasa ada kelelahan, merasa ada kepenatan, dan suasana-suasana yang tidak menggembirakan dan seterusnya. Apalagi kalau tertolak dan dimusuhi Bapak Ibu. Sangat mengguncangkan jiwa kedagingan. Tetapi oleh karena kami percaya bahwa sudah ditolong oleh Tuhan. Baik pengetahuan, baik perjumpaan pribadi di dalam alam roh itu semuanya adalah sebagai pemicu, sebagai pembuka pintu kedaulatan ilahi. Caranya boleh berbeda-beda. Dan Bapak harusnya terima kasih, tidak perlu harus berjuang untuk menerima Tritunggal namun Esa di dalam kasih Kristus itu. Tidak perlu berjuang seperti kami. Berpuluh-puluh tahun untuk percaya sungguh dan berakar betul-betul yang dalam.
dalam iman. Diibaratkan pohon anggur, diibaratkan pohon ara, diibaratkan cara Kristus ketika melayani di dunia 3,5 tahun. Dan itu perumpamaan. Terima kasih. Secara pengabdian itu dituntut untuk membalas budi. Kami membalas budi karena kami sudah diambil dari reruntuhan yang ada di sampah kehidupan rohani. Kami harus mengembalikan itu dalam bentuk melayani orang-orang yang harus dimenangkan. Keteladannya perlu kita orang-orang, maaf Bapak Ibu, yang perlu kita jembatani. Keteladannya Kristus di dalam menyalurkan pengasihannya yang tulus, rela dalam keselamatan yang pasti darinya. Maka kami yang terselamatkan ini mendapatkan ilham atau pengilhaman, yaitu hikmat marifat surgawi dari langit. Tata surgawi itu yang maha dahsyat, yang terdapat di dalam 1 Korintus. Kita akan buka 1 Korintus 2 ayat 6 hingga 12 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Judulnya atau temanya adalah hikmah yang benar atau dibenarkan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Akan tetapi yang kami beritakan ialah hikmah Allah, yaitu hikmat marifat surgawi yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Yang selanjutnya tidak ada dari penguasa dunia ini yang terkenal atau mengenal hikmah ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia itu, yaitu Yesus Mesias. Akan tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata telanjang kita dan tidak pernah didengar oleh telinga telanjang kita dan yang tidak pernah timbul di dalam hati telanjang kita sebagai manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengagumi akan Dia. Kepada kita Allah telah menyatakan, kepada kita telah menyatakannya oleh Roh-Nya, sebab Roh-Nya menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain rohnya yang kudus, yaitu rohnya Allah. Terakhir ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, akan tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Itulah inti daripada kita mengikuti Allah di dalam Kristus. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diperciki terus pembenaran ilahi itu. Yang dulu tidak benar, yang dulu adalah keturunan pemberontak akan Dia, yang memakan buah larangan. Kita pun tidak pernah menikmati buah larangan. Tetapi sanksinya akan terus sampai dunia kiamat. Yaitu dalam bentuk kematian atau yang disebut dalam Alkitab maut. Kita tidak pernah merasakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang paling pertama Adam dan Hawa. Pemberontakannya di dalam memakan buah larangan.
buah pengetahuan akan yang baik dan benar itu. Tapi kita menikmati daripada hujatan itu sendiri. Dan makanya kita dikatakan di sini, kita dibenarkan oleh Allah. Dan apa kita selanjutnya? Untuk itu kita harus berbuah lebat untuk menjadikan orang. Bukankah kita juga perlu mengkristenkan umat Kristiani sendiri yang terus terang di dalam tadi cerita yang awal. Bahkan banyak mendukakan hati Allah. Pikiran Allah menjadi duka oleh karena mereka hanya Kristen keturunan. Kristen resmi-resmian doang. Kristen KTP. Tanpa pertobatan. Sangat-sangat dianjurkan. Itulah sebabnya kita perlu meneliti pada pagi hari ini. Sebagai hasil perenungan firman Allah pada hari ini, khususnya pagi hari ini, adalah sebagai berikut. Apakah yang perlu kita teladani dari sifat dan sikap Sang Juru Selamat kita ya? Yang sebagai penebus dunia, dosa dunia, yang adalah sebagai berikut. Ketaatannya, kerelaannya, kerendah hatiannya, pengasihannya, serta pengampunannya. Dan sudah bisakah kita mampu untuk menyerap, menirunya? Memang tidak hal yang gampang, Bapak Ibu yang terkasih. Namun bila mana kita memang punya urapan Roh Kudus yang dibenarkan tadi kata firman, maka kita akan bisa menyerap dan menirunya. Karena kita digambarkan di dalam Alkitab. Kita sebenarnya harus serupa dengan Kristus. Diubah serta ada kerinduan, maka kita akan dimampukan oleh karya Roh Kudus yang adalah rohnya Allah Sang Pencipta Agung itu sendiri, yaitu yang adalah rohnya Allah Sang Pencipta sendiri, yaitu sesuai dengan keberadaannya yang Tritunggal namun Esa. Itulah pada pagi hari ini dan kita sudahi dengan kata haleluya, pujilah Yahweh. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah menyampaikan daripada renungan firman. Kami percaya apa yang telah aku sampaikan ini sebagai penetalayan firman-Mu ya Bapa, bukan lebih hebat daripada karyamu sendiri. Engkau yang sudah memegang pikiran hatiku serta lidah suaraku. Dan ini semuanya adalah pikiran-Mu. Bukan pikiran manusia semata kedagingan yang sudah Kau menyatakan sebagai keturunan Adam dan Hawa. Tapi Engkau telah membenarkan dan kami mengucap syukur untuk membalas budi daripada apa yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami Tuhan hari ini meteraikan firman-Mu ini kepada pikiran kami, hati kami, dan roh kami. Bahkan iman percaya kami. Supaya kami akan menjadi saluran berkat menjangkau jiwa. Tidak jauh-jauh. Teman-teman kami yang suam-suam kuku di dalam pengimanan kepadamu. Kristen KTP. Kristen separuh hati. Kristen suam-suam kuku. Bahkan pembantu rumah tangga kami, saudara-saudara kami yang tidak seiman menjadi tetangga kami, depan, belakang, kiri, belakang. Itulah yang dikatakan kota Yerusalem yang harus kami jangkau duluan. Sebelum kami ke Samaria dan selanjutnya ke ujung dunia. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami kesempurnaannya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang esa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Raffles dan Pak Barita. Haleluya. Amin.